Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini Ran di Rantek. Nah, untuk kali ini saya akan bahas aplikasi showroom. Oke, langsung saja. Nanti shortcutnya kalau teman-teman sudah install seperti ini. Jadi gambarnya bulat, ada mobilnya. Oke, kita mulai. Pertama dijalankan akan ditampilkan form login. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini kalian masukkan aja admin, huruf kecil semuanya, passwordnya admin juga. Kalau belum di setting ya, belum diatur ulang. Oke, berikutnya klik login atau enter. Nah, di sini kalian akan bertemu dengan menu utama. Ini namanya menu utama, di mana di sini untuk merangkum modul-modul yang ada di aplikasi showroom ini. Ini kebetulan versinya versi profesional ya. Jadi sudah ada modul akunting. Modul akunting di mana semua transaksi yang ada di sini dia sudah auto posting ke jurnal ya. Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan proses reconcile atau proses approval data ya. Jadi kalau udah datanya sudah dianggap benar, baru diposting. Berikutnya akan masuk secara otomatis ke neraca rugi laba, buku besar, kas bank, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari menu-menu apa saja yang ada di aplikasi showroom ini. Yang pertama di sini ada data. Data ini adalah rangkuman dari data master. Jadi di sini ada tipe kendaraan, ada data barang dan jasa atau spare part. Ini fungsinya untuk rekondisi kendaraan. Jadi kalau beli kendaraan second nanti ada proses rekondisi barang apa saja atau jasa apa saja untuk pengeluaran satu kendaraan. Jadi nantinya untuk mencari HPP kendaraan. Jadi setelah punya HPP, teman-teman bisa menentukan harga jual dari kendaraan tersebut ya. Lalu berikutnya di sini ada data customer, supplier, karyawan, asuransi, bank, leasing, dan lain sebagainya. Oke, nah itu untuk data master. Berikutnya di sini ada modul transaksi. Di sini tidak terlalu banyak. Jadi transaksinya hanya pembelian, rekondisi, penjualan, ada hutang dagang, lalu ada piutang leasing dan piutang uang muka. Berikutnya di sini ada modul akunting. Jadi akunting ini adalah data untuk merangkum semua keuangan yang terjadi di transaksi ini ya. Jadi sudah auto posting semua. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu berikutnya ada modul laporan. Laporan ini adalah laporan-laporan yang ada di modul transaksi dan akunting. Berikutnya ada pengaturan. Kalau pengaturan lebih ke untuk mengatur sistem aja. Pertama ada network. Jadi ini datanya bisa di cloud ya, bisa disimpan di server atau teman-teman bisa juga client server. Lalu ada pengaturan operator, company, lalu di sini ada setting untuk database. Oke, segitu aja untuk menu utamanya. Ada di sini satu lagi style ya. Kalau style hanya untuk mengganti tampilan di sini untuk ganti-ganti style lah ya. Bisa gini, bisa ultra flat, terus bisa ada pakai yang lain kayak gini untuk tampilan aplikasi secara keseluruhan. Oke, kita balikin lagi ke style yang Office 11 ini favorit guys. Itu mode secara umumnya. Kita bahas satu persatu mulai dari data master. Di sini ada tipe kendaraan. Ini fungsinya hanya untuk mengelompokkan data-data kendaraan. Dan ini kebetulan datanya data lama ya. Jadi ada masih apa ini? Tipenya masih ada sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, pick up, light up atau box. Nah, di sini teman-teman bisa nambah juga kalau misalkan tipenya ada yang baru atau ada yang lain ya di tipe dari contoh ini. Ini tipenya tipe motor sebagian. Jadi caranya teman-teman tinggal klik new. Di sini masukkan kode tipe, namanya, masuk kategori mana. Misalkan ada A komersial lalu nama tipenya apa, maka nanti setelah di save atau disimpan hasilnya. Oke. Nah, sekarang untuk menghapus teman-teman tinggal disorot lalu klik delete. Hilang ya. Oke. Itu untuk tipe data kendaraan. Di sini tidak ada cetak karena hanya berupa data master dan tidak perlu dicetak juga. Lalu berikutnya di sini ada data kendaraan. Nah, ini data kendaraan adalah data stok kendaraan yang telah teman-teman beli ya sebelumnya. Jadi nanti di sini bisa ketahuan secara statusnya apakah sudah terjual atau masih ada. Kalau sudah terjual, gambarnya jadi gambar mobil box ya. Kalau diluasin kelihatan. Kalau yang masih ada centang merah gitu ya. Terus di sini kalau datanya sudah banyak, teman-teman bisa filter data kendaraan mana saja yang masih ada, tinggal di checklist. Maka di sini statusnya yang ada semua muncul ya. Kalau mau nampilkan semuanya tinggal klik all begitu. Oke, simple untuk
data kendaraan. Jadi di sini fieldnya atau kolomnya ada tipe, nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, tahun, warna, harga OTR, nomor BPKB atas nama BPKB, kategori, dan kondisi. Karena ini second, jadi ada kondisinya. Kalian bisa setting berapa persen kondisi si kendaraan. Jadi setting. Lalu di sini ada warna. Di warnanya otomatis ketika pilih putih, di sini putih. Kalau merah, merah. Kalau hitam, hitam. Nah, sekarang gimana tampilan fieldnya untuk entry datanya? Teman-teman bisa bergeser ke bagian info kendaraan di sini. Jadi di sini data yang tadi tapi lebih lengkap. Ada tipe, ada nomor polisi, nomor rangka, tahun, warna, harga, lalu ada status BPKB-nya diterima atau belum diterima. Ini dari penjual ya. Dari penjual ke kita. Diterima atau belum BPKB-nya, lalu nomor BPKB, atas nama BPKB, lalu ada status atau status dari kendaraan, second atau baru. Nah, kalau second, teman-teman bisa setting kondisinya berapa persen, tinggal digeser-geser aja gitu. Oke, save. Lalu di sini ada kolom gambar, kalau ada fotonya bisa dimasukin ya. Oke, itu untuk list data kendaraan. Lalu di sini ada print buat nyetak. Lalu berikutnya, kenapa di sini tidak ada untuk menambah data atau ubah data ya? Kalau untuk ubah, teman-teman bisa masuk bagian ini, tapi untuk menambah tidak ada. Karena untuk menambah data kendaraan hanya bisa dilakukan di menu transaksi pembelian nantinya. Jadi ketika pembelian kendaraan baru, teman-teman bisa masukin data kendaraan baru yang dibeli gitu ya. Oke, itu data kendaraan. Berikutnya di sini ada data barang atau spare part. Data barang, spare part atau jasa ya. Nanti dikelompokin, ada barang, ada jasa. Ini fungsinya sebagaimana tadi dijelaskan di awal untuk proses rekondisi kendaraan, karena di sini ada transaksi rekondisi. Jadi ketika kendaraan pertama masuk atau baru dibeli, teman-teman akan perlu apa aja sih yang diperbaiki dari kendaraan tersebut. Ada yang diganti, ada yang diperbaiki, ada yang ditambah dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman bisa catat biaya berapa habisnya ya untuk merekondisi kendaraan. Keperluannya untuk mengetahui HPP dari kendaraan. Oke, setelah tahu HPP, teman-teman baru bisa menentukan harga jualnya. Gitu ya. Nah, di sini ada geser ke sebelah entry data. Seperti ini. Di sini ada kode, nama barang, harga beli, harga jual, ada satuan. Ada kategori, ada jenis. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Jenisnya masuk barang atau jasa. Ya. Lalu ada barcode dan terakhir di sini ada foto. Foto spare partnya. Oke, sama untuk modul-modul tambah simpan ubahnya ada di bagian atas. Di sini ada new untuk kode baru, lalu di sini juga ada edit untuk merubah kalau ada yang salah, delete, cancel, dan refresh. Oke, segitu untuk data spare part dan jasa. Kita lanjut ke bagian data nasabah. Oke, di sini untuk data nasabah, fieldnya teman-teman bisa lihat cukup lengkap ya. Ini sesuai dengan KTP. Jadi kalau bergeser ke bagian entry datanya di sini cukup informatif lah ya. Jadi di mana di sini ada nama pembeli, nomor telepon, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan ada negara juga guys ya. Walaupun ini pasti Indonesia isinya. Kode pos sama tanggal lahir. Jadi tanggal lahir nanti berfungsi untuk memfilter misalkan mau bikin kejutan gitu. Tanggal lahir cantik atau ulang tahun siapa, teman-teman bisa broadcast, bisa WA blast lah ya. Oke, ini untuk data nasabah ya, cukup seperti itu, informatif lah. Lalu ada supplier, di sini supplier itu data pembeli ya, data penjual. Jadi nanti berhubungannya sama pembelian. Lalu berikutnya di sini ada data karyawan. Ada data karyawan, ini nanti nyambungnya ke penjualan. Penjualan itu nanti kan ada bagian surveyor, ada bagian kolektor, ada bagian sales dan lain-lain. Itu ambilnya ke data ini. Jadi berdasarkan jabatan di sini ya. Jabatannya ada kepala agen, ada marketing, monitor, montir misalkan, terus ada direktur, administrasi, akunting dan lain-lain. Oke. Untuk entry datanya sama, ada di pinggirnya list data seperti ini. Oke, cukup untuk infonya. Lalu yang paling penting teman-teman di sini adalah jabatannya. Jabatan di sini nanti ada hubungannya ke perhitungan fee sales. Oke, status kawin atau belum kawin, alasan berhenti kalau berhenti begitu ya. Oke, cukup. Lalu
Berikutnya di sini ada data asuransi. Nah, ini asuransi ada all risk, ada total loss only atau TLO. Terus teman-teman bisa nambah juga kalau misalkan ada yang lain. Ini kebutuhannya buat filter aja ya, buat filter data kendaraan yang teman-teman beli itu mana yang termasuk asuransi all risk misalkan, terus TLO dan lain-lain. Nanti bisa kita lihat di laporannya. Berikutnya di sini ada data bank. Nah, ini bank ada hubungannya dengan jenis pembayaran. Jadi pembayarannya bisa menggunakan bank yang telah teman-teman setting di sini ya. Nanti ada debit card BCA misalkan, terus ada kredit card BTN, Mandiri dan semuanya. Lalu untuk zaman sekarang ada pembayaran e-wallet misalkan ya. Teman-teman bisa menambahkan di sini. Misalkan ada Oppo gitu. Terus ada GoPay. Terus ada ShopeePay dan yang lain. Teman-teman bisa tambahkan. Ini fungsinya nanti untuk memfilter, untuk melihat rekening koran lah ya. Rekening koran yang masuk ke BRI itu berapa, yang keluar berapa. Gitu ya, nantinya seperti itu. Oke, itu untuk data master cukup. Oh, ini satu lagi ya, ada data leasing. Nah, karena data leasing ini berhubungan dengan penjualan kendaraan secara kredit, jadi teman-teman bisa ditambahkan data leasingnya di sini. Kalau misalkan leasingnya sendiri tidak menggunakan bank lain, bisa juga di sini teman-teman daftarkan atas nama sendiri, di mana nanti si nasabah itu akan membayar angsuran kreditnya ke kita ya, ke showroom kita sendiri. Itu bisa seperti itu. Atau kalau tidak ada hubungan sama sekali dengan angsuran kredit, teman-teman bisa diarahkan ke leasing-leasing yang lain. Jadi kita tidak ngurus tagihan-tagihan kredit per customer. Tapi secara catatan, schedule angsuran, histori pembayaran kita punya. Oke, di sini untuk bagian atas daftar nama leasingnya, lalu di bagian bawah adalah DP-nya ya, perhitungan DP-nya. Misalkan ini Adira contoh. Untuk Adira kategori B komersial misalkan dari tahun 2001 sampai 2002 minimal DP misalkan 20%, maka perhitungan bunganya untuk 12 kali misalnya ini 1 tahun berapa, untuk 24 kali berapa, untuk 36 kali berapa, atau 48 kali itu berapa. Jadi teman-teman bisa setting di sini. Ini gunanya nanti ketika melakukan penjualan ada kendaraan yang masuk ke kategori ini, maka dia akan mengeluarkan bunganya berdasarkan tahun, berdasarkan nominal DP, dan berdasarkan leasingnya dipilih. Jadi walaupun B komersialnya sama, kalau leasingnya beda ini bisa beda ya. Nah gitu ya. Ini kayak ini Federal International Finance, dia hanya punya pick up dengan tahun sekian. Jadi silakan teman-teman di list dulu tahun-tahun kendaraan untuk melakukan penjualan atau estimasi penjualan. Oke, gini aja untuk data leasing, simple. Lalu untuk entry datanya seperti ini, nama, terus di sini ada biaya admin, biaya bla 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 ya. Biaya admin kalau 12 kali berapa, kalau 24 kali berapa, kalau 36 dan 48 kali berapa, beda. Jadi ini nanti otomatis ketika penjualan akan dikeluarkan ya. Ketika pilih leasingnya. Oke, begitu cukup. Kita langsung ke bagian berikutnya adalah ke transaksi ya. Ini udah beres untuk data master. Jadi data master nantinya tidak akan sering dipakai kalau misalkan tidak banyak perubahan atau penambahan data. Nantinya yang sering dipakai ada di menu transaksi ini. Pertama di sini ada transaksi pembelian. Nah, ini pembelian secara default maka akan ditampilkan form kosong. Silakan isi berdasarkan data yang kalian terima. Di mana feed bagian pertama di atas ini ada bagian DO, nomor DO ya. Delivery order istilahnya. Nomornya otomatis ngurut DO, lalu di sini ada tahun dan bulan. Jadi tahun 2003 bulan 5, lalu di sini ada nomor urut. Di sini berikutnya ada tanggal defaultnya baca ke tanggal komputer nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 8, maka di sini juga tanggal 8. Tapi teman-teman bisa dipundurin atau majuin. Misalkan kemarin pembeliannya, tapi baru dicatat hari ini, maka teman-teman silakan disesuaikan aja tanggalnya. Misalkan tanggal 7 gitu. Itu tidak apa-apa. Oke, berikutnya di sini data penjual. Ini akan link ke data customer tadi, data supplier ya, penjual. Jadi untuk entry data baru silakan langsung di entry, diisi. Tapi misalkan data penjualnya sudah pernah tersimpan di database, teman-teman tinggal klik dulu ini sekali. Maka di sini akan muncul VLOOKUP combo box ya, pilihan seperti ini. Ini bisa ditarik juga, dibesarkan kalau misalkan terlalu pendek. Lalu silakan
cari namanya. Kalau misalkan banyak, misalkan di sini pilih Asep Darmawan, maka identitas ke bawahnya akan otomatis keluar ya. Oke. Lalu berikutnya di sini tipe kendaraannya silakan entry. Misalkan saya mau melakukan pembelian sedan, lalu nomor polisinya misalkan Denok, D, berarti gimana? DNOK, oke. Denok. Nomor rangkanya kita ngarang aja, nomor mesin juga ngarang. Tahunnya misalkan tahun 2021. Lalu warnanya misalkan apa? Oranye. Maka di sini akan otomatis warna oranye nih. Nah, kebetulan ini warnanya belum disetting jadi tidak keluar. Jadi teman-teman tinggal klik ini aja nih plus. Untuk contoh aja kita warna hijau apakah ada? Nah, jadi hijau warna hijau. Kalau misalnya kita warna merah marun, di sini merah marun. Oke, harga OTR-nya misalkan ini mobilnya sedan, harganya 350 juta contoh. Mau miliar juga boleh, silakan 350 juta. Lalu BPKB-nya misalkan sudah diterima. Nomor dan atas namanya misalkan atas nama ini Asep Darmawan juga ya. Nama sendiri misalkan. Lalu di sini statusnya data kendaraan second. Dan untuk kondisi kendaraannya kalian bisa tarik nih, lihat persentasenya di sini. Tarik misalkan kendaraan kondisinya 70% lah gitu. Nah, jadi harus kalian rekondisi 20% agar jadi 90%. Perbaikilah apa ganti-ganti apa atau dirapihin lagi istilahnya kayak gitu. Lalu di sini ada foto kendaraan, kalau ada boleh dimasukkan, ini opsional ya, boleh atau tidak. Misalkan sedan M5. Nah, ini nggak tahu jenis apa di sedannya. Lalu sudah selesai lengkap datanya, kalian tinggal klik save, simpan. Ini untuk satu kendaraan. Teman-teman di sini bisa menambahkan kendaraan yang lain. Misalkan kalau belinya lebih dari satu kendaraan untuk data penjual yang sama. Jadi tinggal klik plus di sini, tambah, nah, masukkan data kendaraan yang lain. Oke. Untuk kali ini saya contohnya satu aja ini. Setelah selesai semuanya baru klik simpan yang di atas. Jadi yang ini untuk menyimpan per satu kendaraan. Kalau yang atas untuk menyimpan transaksi DO-nya. Jadi secara keseluruhan. Oke, lalu save. Yakin Anda akan yakin data sudah benar? Yes. Maka akan cetak faktur pembeliannya seperti ini contohnya nih. Nah, ini faktur ini sifatnya opsional, jadi bisa di custom. Kalau teman-teman mau dirubah silahkan request. Ini standar dari kita seperti ini. Nah, judul fakturnya adalah faktur pembelian. Di sini ada berita acara serah terima kendaraan. Di bagian ini penjualnya dan di bagian bawahnya adalah identitas dari kendaraan. Oke, cukup ya. Lalu di bagian bawah jumlah. Kita tutup dan secara otomatis data jumlah ini yang 350 juta itu akan masuk ke hutang dagang. Jadi kita punya hutang ya senilai 350 juta. Walaupun misalkan pembeliannya cash atau dibayar sebagian, di sini statusnya ditampung dulu di data hutang. Jadi jika akan melakukan pembayaran, teman-teman tinggal masuk ke data hutangnya nih. Oke. Maka di sini akan muncul nih nama Asep Darmawan yang tadi. Kalau kita lihat per tanggal 1 coba. Nah, ini ya. Asep Darmawan. Apa data kendaraannya? Teman-teman tinggal klik plus. Oh, ini bukan data kendaraan ya. Plus di sini adalah rincian pembayaran kalau sudah pernah membayar. Nah, ini misalkan tadi ternyata dari 350 juta itu dibayar dulu 200 juta. Jadi tinggal bayar. Di sini masukkan jumlahnya misalkan 200 juta. Maka di sini akan otomatis keluar sisa nih 150. Dan teman-teman di sini bisa pilih nih bayarnya via apa? Bisa cash ya atau tunai atau pakai giro atau pakai transfer. Oke, untuk kali ini saya bayar tunai. Maka kalau tunai ini nggak usah diisi. Kalau misalkan giro, silakan diisi nomor giro, tanggal pencairannya tanggal berapa. Kalau giro biasanya per 7 hari ya. Terus banknya bank apa. Nah, ini ngeling dengan data master bank tadi ya. Oke, berikutnya kalau misalkan transfer sama, masukin nomor rekeningnya, lalu tanggal pencairannya otomatis per tanggal transfer ya. Lalu di sini banknya bank apa. Sama ya kayak giro. Oke, untuk kali ini saya coba yang tunai dulu, lalu klik save. Maka akan di print ditampilkan faktur atau kwitansi pembayaran sebesar 200 juta. Nah, ini kertasnya kertas continuous form yang kiri kanannya bolong gitu ya. Jadi A4/2. Informasi stylenya seperti ini. Jadi diberikan kepada Asep Darmawan. Jadi penjual tadi, lalu uang sejumlah 200 juta rupiah untuk pembayaran bayar hutang nomor DO sekian. Ya, jadi nomor pembelian yang ini. Oke. Tanda tangan selesai. Oke, tutup.
Maka teman-teman sekarang di sini sudah bisa melihat nih subtotal sekian, totalnya 350, tunai 200 juta. Jadi artinya sudah dibayar nih dengan tunai 200 juta, maka di sini akan kelihatan sisanya 150. Mana rincian pembayarannya? Nah, rinciannya teman-teman bisa lihat di sini di plus ini. Oke. Jadi udah kelihatan nih 200 juta nomor buktinya ini atau nomor kwitansi. Lalu jenis bayarnya adalah tunai. Nah, sekarang coba bayar lagi. Ini sisa kan 150, kita bayar 150 juta. Dengan giro misalkan ya, maka di sini sisanya tinggal 100, nomor gironya misalkan ini, tanggal pencairannya misalkan tanggal 13, bayarnya Bank Mandiri. Save. Nah, tetap untuk giro tidak dikeluarkan kwitansi ya, karena masih statusnya masih utang, belum mengurang secara catatan akunting. Tapi kalau secara catatan hutang di sini sudah berkurang nih, jadi tinggal 100 juta. Tapi di sini ada status jam, artinya masih masih belum cair. Nah, nanti akan ada proses pencairan untuk giro ini. Oke, itu untuk hutang. Nah, di sini bagian atas ada cetak untuk mencetak rekapitulasi total hutang kita, ada berapa sih hutang ke supplier ya atau ke penjual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi di sini subtotal, nanti keseluruhan akan dijumlah. Diskon, kalau ada diskon nanti total setelah diskon. BG ini pembayaran dengan giro ya, giro mundur nih, lalu tunai, dan jumlah bayar berapa. Nanti sisanya akan ketahuan di sini. Nah, ini misalkan pembayarannya ada yang salah nih, teman-teman bisa aja nih hapus, delete, atau misalkan salah ente nih, harusnya di sini misalkan 100 juta tapi ini 50 juta. Teman-teman bisa delete dulu lalu di ente ulang. Jadi kenapa di sini tidak ada edit untuk menjaga konsistensi kebenaran data antara orang hutang sama orang akunting nantinya. Jadi takutnya si nilai ini sudah dibikin raca, kalau orang akunting kalau orang hutang bisa menghapus, nanti akan terjadi perubahan di neraca. Makanya di sini tidak ada edit, tapi delete ada. Kalau delete dia harus dibuang dulu. Nah, nanti di ente ulang, maka neracanya akan berubah sendiri gitu. Otomatis update. Jadi kalau ada hapus, maka di sini akan berubah nih, balik lagi hutangnya. Lalu masuk ke bagian tadi pembelian sama hutang ya. Sekarang misalkan masuk ke bagian rekondisi. Nah, rekondisi ini adalah untuk menambah atau untuk mengetahui HPP dari kendaraan yang telah kita beli. Untuk contoh kita rekondisi barang yang tadi masuk ya, adalah ini. Plat nomornya DENOK D3NOK. Oke. Setelah kalian sorot, jadi caranya silakan di refresh dulu untuk membuka datanya. Nanti semua data di sini akan muncul. Untuk mencarinya teman-teman di sini bisa cari berdasarkan DO, berdasarkan tipe atau nomor polisi. Jadi misalkan Denok. Nah, udah segini dia tinggal enter, dia keluar ya. Satu kendaraan Denok aja. Untuk menampilkan semua tinggal dihapus, enter lagi gitu. Oke, Denok kita rekondisi. Nah, caranya teman-teman tinggal sorot lalu klik rekondisi di sini ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Rekondisi kendaraan untuk tipenya sedan, nomor polisinya ini, warna, tahun, dan semuanya. Nah, lalu di sini deskripsinya teman-teman bisa tambahkan nih. Misalkan di sini pilih ganti kaca satu, harganya misalkan berapa ya berdasarkan nota realnya. Misalkan 70.000 gitu. Enter, atau di sini kalian tambahkan lagi. Misalkan paket komputer ganti oli misalkan ya. Ganti oli satu kali misalkan seberapa, ganti oli 50.000 misalkan 500.000 ya. Enter lalu save. Nah, maka di bagian kanan teman-teman bisa ngelihat nih, ini harga pembelian tadi yang 350, lalu biaya rekondisi 1.250 dari ini ya, ini tambah ini sama dengan 1.250. Maka secara perhitungan otomatisnya di sini akan keluar HPP-nya adalah 351.250.000. Nah, ini HPP kita nih udah dapat nih dari harga beli ditambah rekondisi. Nah, untuk harga jual defaultnya akan sama dengan ini, tapi di sini bisa diedit atau dirubah disesuaikan dengan harga jual yang akan teman-teman setting. Misalkan ini kan HPP-nya 351, misalkan kita mau ambil profitnya 10 juta misalkan ya. Di sini bisa dirubah nih, bisa jadi 360 juta misalkan, 370 juta. Oke, statusnya ada. Nah,
Berarti profitnya adalah 370 dikurangi 351. Begitu ya, simpel ya. Lalu klik save untuk menyimpan data. Oke. Maka di sini akan kelihatan nih. Ini harga beli, di sini ada rekondisi, HPP, dan di sini harga jual, lalu di sini ada profit. Jadi ketahuan nih, kalau kejual satu kendaraan ini profitnya adalah 18.750.000. Begitu ya. Simpel untuk rekondisi. Lalu di sini ada print untuk mencetak data rekondisi. Oke, selesai. Kita lanjut ke bagian yang terpenting dari aplikasi ini adalah ke menu penjualan ya. Nah, setelah default akan tampil seperti ini. Jika ada penjualan baru, teman-teman klik dulu new di sini. Maka akan ditampilkan data kosong. Nah, di sini kalau misalkan nama pembelinya baru, silakan langsung diisi mulai dari nama bla 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 sampai surveyor ya. Di sini ada mediator, ada sales juga. Lalu komisinya berapa nih buat si sales ini gitu ya. Oke, kita misalkan contoh data pembelinya sudah pernah beli nih. Kalau yang sudah pernah beli, teman-teman tinggal masuk ke tombol titik-titik ini, silakan cari namanya. Misalkan Ade Sudrajat SPD. Nah, lalu close ya. Maka datanya akan masuk ke sini. Nah, berikutnya di sini sudah ditampilkan nih, sudah dibuat ya nomor PO atau nomor kwitansi atau nomor faktur atau nomor apa ini, nomor penjualan lah. Lalu di sini ada tanggal penjualan, lalu ada tanggal uang muka. Tanggal uang muka itu maksudnya tanggal berapa uang muka akan dibayarkan gitu ya. Oke, kita asumsinya samakan aja per hari ini, lalu pilih nomor kendaraan yang akan dijual. Misalkan tadi si Denok ya. Denok lalu klik harga jual, maka otomatis harganya yang muncul adalah harga setelah direkondisi ini. Harga jual 370 juta. Oke, kalau ada diskon masukkan diskon. Contoh nih, diskon aja misalkan 5% gitu. Lalu untuk uang mukanya misalkan 20%-nya, maka akan muncul seperti ini. 20% itu berarti harus masuk sekitar 73 juta 999. Ini biar bulat, jangan 5% lah, 10 gitu ya. Oke, maka hitungannya seperti ini. Misalkan 10% berarti harusnya 36 ya. Oke ya, berarti ini 10% itu dari sini ya. Dari setelah dipotong diskon gitu ya. Oke, 10%. Lalu di sini jenis pembayarannya teman-teman bisa pilih ada 3 jenis. Ada kredit. Kalau kredit silahkan pilih leasingnya, leasing apa? Bisa leasing luar ya, bank-bank mitra kita, atau bisa juga bank sendiri. Kalau bank sendiri silahkan daftarkan nama banknya. Jadi tagihannya, pembayaran angsurannya ke kita langsung gitu ya. Nah, di sini bisa juga pilih soft cash. Kalau soft cash itu sebetulnya cash tunai, tapi bisa dibayar secara angsur berapa kali. Misalkan jadi 3 kali, maka angsuran 1 kali bayarnya ada sebesar ini. Tapi di sini tidak ada penghitungan bunga, karena secara fisiknya itu tunai, cuman di split jadi berapa kali bayar. Itu soft cash. Ada juga yang hard cash. Nah, ini bayarnya cash langsung 1 kali bayar ya, sejumlah ini gitu. Ya, untuk kali ini kita contohkan yang kredit. Kita isi yang leasingnya misalkan Adira, lalu lama kreditnya misalkan 36 kali, itu 3 tahun. Bunganya berapa ini? Kenapa tidak keluar otomatis? Karena tidak sinkron ya antara tahun dan jenis kategori kendaraan tadi. Tapi kalau sinkron, ini bisa otomatis keluar nih bunganya. Tapi di sini masih bisa manual diisi. Misalkan bunga per tahun ini ya. Misalkan berapa persen? Bukan per tahun, 1 kali angsuran. Misalkan 0,07%. Maka di sini 1 kali angsurannya adalah total ya, pokok plus bunga sebesar 949.483.000. Lalu jenis angsurannya misalkan all race. Nah, ini nyambung dengan data asuransi tadi. Begitu ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi, tapi untuk memfilter data aja. Oke, setelah selesai semuanya, silakan teman-teman klik save untuk menyimpan data. Nah, maka akan masuk ke bagian pembayaran seperti ini. Datanya sama dengan yang di entry di sini secara keseluruhannya, tapi di sini yang penting adalah ada pembayaran uang muka. Berapa uang muka yang langsung cash dibayarkan ya. Misalkan ini hitungannya cash ya bayarnya. Misalkan dimasukkan senilai 10 juta dulu. Nah, sisanya mau dibayar berapa kali nih? Sisanya ini kan 26.999. Misalkan sisanya mau dibayarkan jadi 10 kali misalkan, atau terlalu lama ya, 3 kali lah.
Berarti nanti satu kali bayarnya adalah senilai 9 juta gitu ya, dibulatkan. Oke, setelah selesai lalu simpan. Yes. Oke, transaksi berhasil disimpan dan akan cetak kwitansi uang muka yang 10 juta tadi. Ini ya. Kita besarin kayak gitu. Oke, telah terima dari ini pembeli ya, tadi namanya Asep, lalu di alamat uang sejumlah 10 juta karena ini kwitansi pembayaran cash yang ini 10 juta ya. Lalu untuk pembayaran uang muka pembayaran pembiayaan kendaraan, ini baru detail kendaraannya, bunga, tenor, angsuran per bulan dan semuanya, lalu tanda tangan. Selesai ya, ini kwitansi penerimaan uang muka pertama yang 10 juta. Oke, tutup. Setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian list penjualan. Jadi di sini penjualan, di sini ada list penjualan. Lalu refresh atau bisa juga teman-teman setting periodenya, mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu oke. Maka di sini akan muncul data transaksi yang pernah terjadi di penjualan ini ya. Oke, ini karena baru satu jadi munculnya satu. Nah, di sini informasinya lengkap, teman-teman bisa lihat plafonnya atau nilai kreditnya, nilai dasar hotelnya berapa, lalu ada diskon, jumlahnya jadi sekian, uang mukanya sekian, jadi sisa plafonnya adalah sekian, tenornya 36 kali, bunganya 0,07 dan angsuran per bulannya sekian. Nah, selain itu teman-teman bisa ngelihat nih schedule angsuran yang 36 kali di bagian angsuran kredit. Nah, di sini otomatis dibikin schedule angsuran dari angsuran ke 1 sampai ke 36 kali di sini ya. Ini sudah lengkap. Di sini bisa ngelihat saldo per tanggalnya. Jadi kalau tanggal 7 saldonya adalah sekian, tanggal 8 sekian dan seterusnya. Ini untuk pokok dan jasa ya. Nah, nanti kalau sudah melakukan pembayaran, kalau kita KPR-nya bukan KPR, kreditnya dipegang sendiri, maka di sini akan masuk secara otomatis tanggal pembayarannya. Jadi angsuran pertama itu tanggal berapa sih bayarnya, nomor referensinya berapa dan keterangannya apa. Nah, ini nanti linknya sama transaksi angsuran ya, nanti ada di bagian piutang. Oke, berikutnya di sini ada angsuran uang muka. Nah, ini karena uang mukanya di split ya, jadi 3 kali pembayaran, maka akan dibuat juga schedule pembayarannya nih. Jadi mulai dari setiap tanggal 8 bulan 6 nanti bulan berikutnya ya, tanggal 7 dan tanggal 8 begitu. Dari sisa uang muka yang dibayar tunai tadi. Oke. Sama seperti angsuran kredit, ketika dilakukan pembayaran maka di sini akan keluar nih, akan dicatat tanggal pembayaran, nomor referensi dan keterangannya. Oke, itu untuk piutang. Jadi piutangnya di-split jadi dua ya. Pertama piutang kredit dan piutang uang muka. Begitu. Bedanya kalau angsuran kredit ada jasanya, kalau yang uang muka tidak ada karena hanya ngebagi dari sisa uang muka tadi. Oke. Begitu, lalu di bagian atasnya sama ya, ada new, edit, save, delete dan close. Seperti itu ya. Selesai ini untuk transaksi penjualan. Nah, berikutnya kita lihat bagian piutang leasing. Nah, ini piutang leasing itu piutang kredit yang barusan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan pembayaran angsuran-angsuran kalau misalkan kreditnya dipegang sendiri. Jadi teman-teman silakan klik periode seperti biasa. Mau ngelihatnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu oke. Dan di sini informasinya sama dengan yang tadi ya. Kalau sudah melakukan pembayaran, maka di sini akan keluar nih angsuran pembayarannya. Lalu berikutnya di sini bisa lihat schedule sama kayak yang tadi, dan kita contoh kita lakukan pembayaran untuk yang ini, misalkan ini sisa piutang kan 318 yang ini ya, saldo tagihan, misalkan ini bayarnya sesuai angsuran aja nih 9 juta angsurannya, bayar secara tunai lalu save, sama akan dikeluarkan kwitansi pembayaran. Informasinya seperti ini, terima dari Ade Sudrajat pembeli tadi, lalu uang sejumlah 9.483.100 rupiah, ini jumlahnya. Lalu untuk pembayaran nomor PO atau nomor kredit berapa, ini nomornya untuk angsuran pertama. Oke, selesai lalu silakan di print terus close. Nah, maka di sini teman-teman bisa ngelihat nih, di refresh bisa ngelihat angsurannya di sini nanti. Oke, jadi bayarnya tanggal berapa aja, di 8 tanggal 8 bla 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 sampai ke bawah, sampai lunas itu 36 kali berarti. Oke, kalau kita lihat di schedule, maka secara otomatis angsuran pertama ini akan keluar info pembayarannya. Oh, dibayar tanggal 8 dengan nomor bukti atau nomor kwitansinya ini. Begitu ya. Oke, selesai untuk piutang.
Oke, lanjut ke bagian piutang uang muka. Sama ini namanya atas nama Asep Sudrajat karena datanya baru satu. Lalu kalau kita klik plus, ini rincian pembayarannya. Ini karena belum ada pembayaran, jadi belum muncul. Nah, kita coba bayar ya. Bayar yang 9 juta sama kita cash dulu tunai ya. Lalu save, kuitasinya sama dengan yang tadi dan close. Di sini akan muncul angsuran pembayarannya dan di schedule-nya sama akan muncul history pembayarannya ya. Oke. Selesai untuk transaksi, cukup sampai situ. Nah, sekarang apa yang terjadi di akunting setelah dilakukan transaksi-transaksi ini? Kita lihat di akunting di bagian jurnal umum, lalu kita periodenya misalkan tanggal 1 sampai tanggal 8. Oke. Nah, di sini secara otomatis teman-teman bisa ngelihat jurnal-jurnal secara otomatis tadi ya. Pertama tadi dilakukan pembelian, masuk sini. Jadi pembelian lawan hutang. Lalu ada pembayaran hutang nih, otomatis masuk ke jurnal pembayaran hutang. 200 juta, intinya lewat kas penampungan 200 juta. Lalu ada biaya rekondisi. Tadi kan ada ngeluarin uang tuh. Biaya rekondisi sebesar 1 juta sekian. Maka persediaan spare part berkurang sekian. Nah, ini kapan kita isi persediaan spare part? Ini harus di entry lewat cash bank book ya. Bahwa ada pembelanjaan spare part senilai berapa gitu. Nah, berikutnya di sini ada PO. Kalau PO ini sampai sini hubungannya dengan penjualan tadi. Tadi udah dijual ya kendaraan yang senilai ini. Lalu uang mukanya sekian. Oke, jurnal seperti ini. Lalu di sini ada pembayaran piutang sama nanti ke posting otomatis. Kas kita dapat sekian dari angsuran tadi. Lalu piutang kreditnya berkurang senilai kas ini dan di sini ada juga kas juga ada yang masuk dari pembayaran uang muka. Jadi selesai ya. Satu gini adalah satu transaksi beli dan jual. Oke, kalau teman-teman mau jurnal manual, teman-teman di sini juga bisa ditambah. Nah, ini baru entry jurnal manual. Jadi silakan akun nomornya berapa, debit atau kredit. Nanti cara ngejurnalnya debit kredit harus sama, harus seimbang. Kalau misalkan tidak seimbang, maka tidak akan bisa disimpan. Contoh nih, misalkan ada pemasukan kas, kasnya bisa masuk ke kas besar gitu. Masuknya debit berapa? Misalkan 2 miliar gitu sebagai modal. Udah usaha misalkan ya. Kita masukin tanggalnya per tanggal 1. Save. Nah, sekarang kreditnya nih. Kreditnya misalkan dari modal usaha nih. Modal awal. Keterangan aja nih. Bebas mau diisi apa aja. Lalu posisinya adalah kredit. 1 miliar. Save. Oke, udah seimbang ya debit kredit. Nah, berikutnya teman-teman misalkan salah entry di sini bisa ubah. Jadi balik lagi ke data yang form entry tadi sudah selesai. Udah ini di close aja. Close. Maka akan otomatis masuk ke bagian atas karena tanggalnya tanggal 1. Jadi ini urutannya berdasarkan tanggal. Berdasarkan tanggal dan nomor referensi bukti pembayarannya. Gitu ya. Itu untuk jurnal selesai. Untuk cetak vouchernya di sini bisa juga nih. Cetak voucher lalu cetak. Ini bukti jurnal atau bukti transaksi bisa juga. Kalau orang akunting biasanya butuh nih. Nah, ya. Jadi Toyota Showroom ini identitas perusahaan, jurnal voucher, nomor akuntingnya ini nama akunting, debit dan kredit. Oke, dibuat oleh siapa, digunakan dan disetujui oleh siapa. Approvalnya di sini. Oke, selesai untuk jurnal. Ada juga di sini ada cetak untuk mencetak grid atau laporan ini, laporan jurnal bentuknya seperti ini. Ya, simple. Oke, lalu berikutnya di sini ada juga koreksi. Ini fungsinya ketika jumlah debit dan kredit itu tidak balance ya, tidak sama, teman-teman bisa koreksi. Mana sih jurnal yang salah gitu. Jadi menunya ada di balancing jurnal, lalu tentukan periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu oke. Nah, di sini kalau ada data yang tidak balance atau yang salah, maka akan muncul warnanya merah. Karena ini kebetulan datanya balance ya, jadi tidak ada di koreksi data. Oke, berikutnya di sini ada hapus, bisa juga teman-teman hapus ya kalau datanya misalkan tidak dipakai atau salah. Yang tentunya di sini ada verifikasi admin dulu, jadi tidak sembarangan orang bisa menghapus data. Lalu ada berubah sama ada verifikasi admin. Jadi kalau misalkan ada yang salah data, teman-teman tidak punya akses ke admin atau supervisor, teman-teman bisa juga ngejurnal balik dari data yang salah ini. Jadi lebih baik di jurnal balik ya. Jadi ada histori secara keseluruhan data benar atau salah gitu ya.
Dan di akunting sebetulnya tidak mengenal penghapusan data, harusnya lewat jurnal balik kalau ada data yang salah. Oke, tutup. Selesai untuk jurnal umum. Kita lanjut ke bagian kita dari ini dulu ya, belum ya, karena tadi untuk membahas ini aja nih, untuk membuktikan bahwa transaksi ini udah auto post ke sini. Dia langsung loncat ke jurnal umum. Nah, kita balik lagi ke yang awal. Di sini ada tipe perkiraan, di mana di sini defaultnya seperti ini. Teman-teman tidak bisa menambah atau tidak bisa merubah data ini. Hanya bisa merubah namanya aja nih. Namanya teman bisa rubah, tapi untuk tipenya tidak boleh dirubah ya. Karena ini berhubungan dengan perhitungan raca dan rugi laba nantinya. Ini dipakai. Kalau namanya boleh dirubah, oke? Itu untuk tipe data. Lalu berikutnya di sini ada data perkiraan atau COA istilahnya ya, chart of account. Silakan dibikin sesuai dengan COA-COA yang ada di perusahaan kalian. Ini standar contoh aja, sudah saya siapkan seperti ini. Jadi teman-teman, caranya di sini ada tombol-tombolnya buat menambah. Di sini untuk new item, untuk new item, tapi di bawah anaknya ini ya, bawah kas misalkan. Jadi teman-teman tinggal klik ini. Nah, maka akan otomatis ada di bawahnya kas gitu ya. Kita hapus lagi. Kalau misalkan pilih yang ini, add item, maka akan ditambahkan item yang sejajar dengan yang disorot ini. Jadi sejajar kas gitu coba ya. Nah, jadi ini satu jajar, satu level gitu ya. Bedanya antara add item dengan add chill item begitu. Lalu di sini ada untuk rename, untuk merubah nama. Lalu berikutnya di sini ada untuk menambah icon nih. Misalkan mau beda nih, warnanya kayak gitu bisa. Nah, ya, ada 3 gambar aja di sini contohnya. Lalu ini untuk menghapus, untuk menyimpan, ini untuk naik level nih. Oke, itu untuk COA selesai sampai situ. Lalu berikutnya di sini ada buku kas. Nah, ini yang paling penting ini ya di jurnal, karena ini akan sering dipakai nantinya. Dimana di sini dirangkum kas yang berhubungan dengan kas dan bank akan muncul di sini ya. Jadi COA yang berhubungan dengan kas dan bank akan muncul di sini. Gunanya untuk melihat rekening koran secara langsung ya. Ini karena di generate nih dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan, tanggal 31. Jadi tergantung dari pemilihan di sini nih. Kalau ini Mei, maka di sini akan dibentuk 1 Mei sampai 31 Mei. Kalau di sini digeser jadi misalkan April, nah ini otomatis bulan April nih, 1 bulan 4 sampai 30 bulan 4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngelihat nih, transaksi tanggal 1 ada berapa sih debit, berapa sih kredit, dan apa rinciannya. Nah, rinciannya teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Begitu ya. Gampang ya. Nah, ini gimana caranya biar COA itu masuk ke bagian ini, ke bagian buku kas. Jadi caranya teman-teman masuk ke bagian data perkiraan. Lalu di sini tinggal dikasih flag ya. Misalnya ini kas kecil. Tinggal kasih flag aja di sini GC. Jadi general kasir, atau kasih flag bank ya. Jadi antara dua ini nih. Kalau dikasih flagnya GC atau bank, nah ini akan muncul di bagian buku kas tadi ya. Nah, ini ya. Gitu. Terus keuntungan berikutnya selain untuk melihat rekening koran secara langsung, di bagian ini teman-teman bisa juga entry jurnal tapi sebelah. Kenapa sebelah? Karena untuk sisi yang sebelahnya lagi kan ini sudah ditentuin nih. Misalkan kita pilih kas besar, lalu tambah. Nah, ini jurnal-jurnal yang di sini teman-teman tinggal masukin aja jurnal lawan untuk si kas besar ini. Karena kas besarnya kan sudah di lock ya. Debit atau kreditnya akan dimasukkan ke sini. Sekarang apa aja lawannya? Gitu. Jadi tinggal tambah, lalu misalkan biaya misalnya. Contoh nih, biaya operasional kita masukin biaya itu kalau nambah apa. Nah, di sini teman-teman harus logis. Harus secara logis tahu memposisikan debit atau kredit di sini ya. Nah, kalau biaya ada penambahan biasanya masukin di debit. Misalkan masukin 10.000 lalu save. Keterangannya bisa dirubah nih, biaya operasional misalkan untuk pembelian untuk survei misalkan gitu. Lalu save. Oke, maka akan seperti ini hasilnya. Kenapa ini di debit? Karena kan nanti posisi kas besarnya akan berkurang. Jadi dia harus kredit kan. Makanya isi si biaya operasional posisinya debit. Oke, setelah itu lalu ditutup aja nih. Tutup. Kalau kita klik lagi,
maka akan ada pengeluaran nih tanggal 8 sebesar 150 nih, kredit otomatis karena keluar nih biaya kas besar untuk biaya operasional survei ini, begitu ya. Oke. Nah, data ini bisa juga teman-teman lihat di bagian jurnal umum. Coba kita refresh. Nah, di sini akan muncul nih. Biaya operasional 150 untuk kas besar gitu ya. Jadi sama data yang di Bankbook tadi sama linknya ke data jurnal umum begitu ya. Tapi yang di sini hanya data yang berhubungan dengan kas dan bank aja yang sering dipakai sehari-hari. Gitu. Oke, gampang. Nah, berikutnya kalau untuk ngeprint atau mencetak laporan ini, teman-teman bisa juga di sini cetak nih. Oke, tanggal 8 aja lalu oke. Maka akan di print seperti voucher jurnal yang tadi. Tapi di sini judulnya adalah Bank Book Report. Karena di sini bisa mencetak lebih dari satu tanggal. Misalkan kita cetak nih dari tanggal 1 tadi ya. 1 sampai tanggal 8 misalkan. Oke. Nah, ini ada 2 transaksi. Tadi ada transaksi modal, usaha, entry ya tanggal 1 sekian. Lalu ada biaya operasional sebesar ini. Ini untuk bank book atau bank book report untuk kas besar ya. Jadi kalau di sininya pilih kas penampungan, lalu cetak tanggal 8 misalkan nih. Atau dari tanggal 1 sampai tanggal 8, oke. Maka di sini banknya adalah bank untuk kas penampungan gitu. Jadi ini sama dengan buku kas ya, buku kas untuk akun yang kalian pilih dari periode berapa sampai periode berapa. Oke, di sini transaksi dari rank ini, lalu di bagian bawahnya jumlah dan di sini ada saldo awal. Nah, ini saldo awal itu adalah saldo sebelum tanggal 1. Jadi sebelum tanggal 1 kita punya saldo awal sebesar 700 jutaan nih. Maka saldo akhirnya adalah 700 ini dikurangi transaksi debit kredit di periode tanggal 1 sampai tanggal 8. Berarti 568 juta. Oke, sama dengan ini. Begitu. Oke, itu untuk jurnal umum dan bankbook. Berikutnya di sini ada kas bank. Nah, ini kalau kas bank hampir sama dengan yang tadi ya, tapi hanya rangkuman dari kwitansi yang pernah kita cetak. Ini kebetulan tidak ada, jadi tidak muncul datanya. Dan ini akan jarang dipakai juga guys, karena ini sama dengan ini. Lalu berikutnya ada buku kas, buku besar. Nah, ini buku besar adalah untuk melihat rekening kuran dari setiap akun atau coa. Jadi cara menjalankannya teman-teman silahkan klik titik-titik ini untuk mencari akun yang akan kita lihat. Misalkan kita lihat kas penampungan ya. Nah, maka akan dimunculkan rekening korannya seperti ini. Oke, ini pindahan saldo sebelumnya, lalu di sini ada kredit sekian. Untuk apa nih? Untuk bayar hutang ini keterangannya. Nah, di sini bisa cetak. Cetaknya seperti ini. Jadi ini buku besar untuk kas penampungan. Nah, aliran transaksi ya. Keluar masuk transaksi ini. Oke, ini bisa untuk semua akun ya. Jadi kalau tahu nomor perikaan teman-teman bisa aja klik di sini langsung ketik ya. Misalkan 2 lalu cari. 2 itu tadi kas besar ya. Oke, kas besar lalu cetak, maka contoh printnya seperti ini. Oke, cukup. Lalu berikutnya ke neraca. Nah, ini hal yang paling penting ya. Kita harus tahu nih berapa kekayaan perusahaan secara keseluruhan dari periode berapa, misalkan dari 1 sampai 8. Jadi neraca ini teman-teman bisa lihat per 1 hari, per 2 hari, per 3 hari, per bulan atau per tahun ya, tergantung periode yang kalian setting. Oke, lalu oke. Maka dibuatkan neraca kayak gini. Oke, ini bukan min ya. Memang posisinya kredit artinya. Nah, di sini kalau betul datanya maka ada jumlah aktiva dengan kewajiban ini harus balance, harus sama. Kalau misalkan tidak sama berarti ada jurnal yang salah. Oke, ini datanya, contoh print outnya seperti ini. Ya, simple. Ini coak-coaknya yang terjadi transaksi, lalu aktiva total di bawah ini dan kewajiban ini. Ini balance ya, berarti datanya betul ya. Untuk periode tanggal 1 sampai tanggal 8 bulan 5 2023. Oke, lalu di sini selesai untuk neraca. Berikutnya lalu masuk ke bagian laba rugi. Nah, ini income statement. Baru di sini tidak bisa dilihat per periode ya karena tanggung. Jadi di sini bisa dilihatnya per bulan. Misalkan kita lihat bulan Mei 2023, lalu open data. Datanya seperti ini. Teman-teman ini bisa dilihat enggak ya yang persentasenya. Yang paling penting adalah di jumlahnya ini. Tadi ada pendapatan 370, lalu di sini ada harga pokok pembelian. Jadi posisinya dikurung itu jadi mengurang ya. Jadi total adalah 370 dikurang ini. Jadi kita punya pendapatan kotor sebesar 18 juta sekian. Lalu ada biaya operasional dikurangi
Jadi ini ada total biaya sekian dan laba rugi sebelum pajak sekian. Gitu ya. Cetaknya seperti ini. Nah, gampang dibaca, simpel juga. Kita punya laba rugi sekian, tinggal dikurangi pajak. Oke. Itu untuk income statement. Lalu selesai ya. Di sini terakhir ada variable posting. Nah, yang paling penting nih. Kenapa bisa auto journal? Karena kita sudah setting sebelumnya nih. Jadi ketika melakukan pembelian, persediaan akan masuk ke mana nih? Jadi teman-teman bisa setting lewat browse di sini. Nice, salah. Browse, tinggal cari nih, ini akun persediaan. Teman-teman silahkan lihat persediaan mau dimasukkan kemana. Biasanya ke aktiva lancar, lalu di sini ada persediaan. Pilih misalkan di sini pembelian. Nah, maka otomatis nanti ketika melakukan pembelian akan masuk ke jurnal ini. Ini untuk debit. Sama untuk kredit, untuk hutang, diskon, cashback akan dimasukkan kemana. Silahkan disetting gitu ya. Lalu penjualan, giro, transfer, dan rekondisi. Silahkan disetting sendiri ya. Untuk akun-akunnya. Itu selesai untuk variable account. Sudah ya, sudah kita lengkap bahas dari data master, transaksi akunting. Lalu berikutnya di sini laporan. Kalau laporan adalah hanya untuk menampilkan laporan-laporan yang terjadi di transaksi ini. Untuk contoh kita lihat laporan stok, maka di sini akan menampilkan stok kendaraan yang ada ya, ataupun yang tidak ada. Nah, jadi filternya gimana? Hanya untuk menampilkan yang ada, teman-teman tinggal klik di sini, pilih aja nih yang ada ya, checklist kayak Excel lah sama. Jadi ini akan ditampilkan data kendaraan yang masih ada statusnya. Oke, lalu close. Nah, ini kapan nih berubah ya? Kapan berubah stoknya jadi terjual? Nah, ini berubah stoknya jadi terjual kalau sudah melakukan transaksi penjualan tadi. Jadi ketika dijual, maka akan otomatis kendaraan statusnya berubah jadi terjual. Nih, contoh yang Denok tadi ya. Denok statusnya otomatis jadi terjual. Padahal kita kan nggak merubah status jual. Nah, ini diupdate-nya ketika dilakukan penjualan tadi. Oke. Untuk info kendaraan, teman-teman bisa lihat di sini. Dan berikutnya di sini ada laporan pembelian. Tinggal di request ya atau di periode sama. Oke, maka akan muncul transaksi pembelian. Oke ya. Ini DO-nya, detailnya 350 juta, tunai bayar sekian, lalu jumlah bayar dan sisa utang. Lalu kalau kita klik, nih ada plus ya, klik. Ini adalah kendaraan yang kita beli. Jadi kalau lebih dari satu akan muncul di sini semuanya. Oke, selesai. Lalu berikutnya ada laporan penjualan sama kayak pembelian. Ini hanya menampilkan laporan yang terjadi di from penjualan tadi. Tapi detail sekali nih guys. Ada kode kendaraan, tipe, harga beli, harga jual, diskon, harga net. Nah, harga net setelah diskon ya. Lalu uang muka, plafon, ada tenornya berapa kali, bunga, dan semuanya. Oke. Contoh cetaknya seperti ini. Ke print semuanya yang intinya aja. Lalu untuk melihat schedule angsuran, teman-teman bisa geser ke sebelah kanannya. Ini schedule-nya. Dan schedule uang muka bisa dilihat di bagian ini. Oke, sudah lengkap ya. Close, kita lanjut ke bagian komisi sales. Ini komisi kalau diisi aja nih ya, opsional. Nah, kebetulan tadi kan tidak diisi, jadi tidak keluar dari jumlahnya. Kalau diisi nama salesnya siapa, lalu fee-nya berapa, nanti ke jumlah semuanya. Cetaknya nanti seperti ini, udah di grup per nama sales ya kalau diisi. Jadi nanti jumlahnya berapa untuk sales A, B, C, dan seterusnya. Oke, tutup, selesai nih. Berikutnya ke perjalanan kolektor. Nah, ini perjalanan kolektor adalah untuk nge-grouping laporan penjualan per wilayah aja nih. Ya. Dari mana kita dapat wilayah? Ini wilayah. Jadi linknya ke data penjualan tadi. Kalau kita lihat ya di penjualan, di sini ada wilayah nih. Wilayah subwilayah. Maka kalau diisi, datanya akan nyambung ke bagian laporan ini. Laporan apa tadi namanya? Laporan perjalanan kolektor. Jadi bisa kita lihat per wilayah, lalu subwilayahnya apa, lalu penjualannya apa aja dan berapa. Di sini bisa lihat total per sub wilayah ini ya. Oke, sama di sini bisa lihat info angsurannya. Lalu berikutnya di sini bagian berikutnya ada laporan giro. Nah, ini form untuk mencairkan si giro tadi kalau ada transaksi giro ya. Jadi kalau ada datanya teman-teman tinggal klik aja cair, maka nanti akan ngejurnal secara otomatis pemasukan atau pengeluaran uang yang ada di kas bank berdasarkan jadwal pencairan di giro. Oke, berikutnya ada kwitansi kas. Nah, ini kumpulan kwitansi aja nih. Kwitansi yang pernah kita print akan direkap di sini, baik kwitansi keluar maupun kwitansi masuk. Oke, printnya seperti ini.
Udah gitu aja untuk aplikasi showroom secara sederhana ya. Adapun di sini ada opsi lainnya seperti toolbox. Toolbox hanya menampilkan menu yang akan sering dipakai nantinya ya di sistem. Jadi teman-teman bisa klik, caranya klik yang toolbox ini, klik keluar. Kalau mau dipaten biar tetap ada muncul seperti ini, teman-teman bisa di lock nih tag ini, dia akan tidak akan muncul terus ya, tidak hilang. Kalau mau menghilangkan lagi tinggal klik close, dan untuk memunculkan lagi teman-teman masuk ke pengaturan, klik toolbox gitu. Jadi muncul lagi ya. Oke. Yang style tadi sudah dibahas di awal, lalu berikutnya di sini ada register, registrasi software. Ini fungsinya buat ngeregister. Kalau teman-teman sudah cocok dengan aplikasinya, silakan lakukan registrasi dan konfirmasi ke admin kita ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan aplikasi showroom. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.